Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sukarti SPD, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Siti Mulyani SPD, serta ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri Trogorejo yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengajar Praktik sekaligus rekan-rekan guru SD Negeri Trogorejo yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan bersama dengan panjenengan semua akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sambutan dari pengajar praktik sekaligus nanti akan membuka diskusi dan menjadi moderator selama diskusi berlangsung. Kepada Ibu Siti Mulyani SPD kami persilakan. Terima kasih peserta diskusi yang kami banggakan pada pagi hari ini. Sebelum diskusi kita mulai, diskusi kali ini bertemakan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun susunan acara diskusi kali ini adalah yang pertama, mengantarkan tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat perumpam dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan di sekolah. Dan yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali diskusi kali ini, sesuai dengan yang sudah saya utarakan tadi adalah kita akan mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Monggo peran aktif dari Bapak Ibu dalam diskusi ini sangat dibutuhkan, karena tanpa peran aktif dari panjenengan otomatis tujuan dari diskusi pada siang hari ini tidak dapat terwujud. Karena itu maka langsung saja diskusi ini kita serahkan, saya serahkan kepada Ibu Siti Zainab sebagai pemandu, sebagai istilahnya narasumber dalam kegiatan diskusi kali ini. Dan sekali lagi peran aktif dari peserta diskusi sangat kami harapkan. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Siti Zainab untuk memandu jalannya diskusi. Monggo Ibu. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Siti Mulyani yang telah memberikan waktu bagi saya untuk memulai diskusi. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan pada siang hari ini adalah CGP bersama dengan warga sekolah berkolaborasi untuk menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam rangka membuat prakarsa perubahan terhadap visi sekolah. Itu adalah tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Visi, kita berbicara tentang visi.
visi itu apa? Visi? Tujuan, ya. Cita-cita, ya. Harapan, ya. Visi adalah cita-cita, tujuan, harapan yang ingin kita capai. Meskipun itu tidak di masa sekarang, di masa mendatang. Nah, seperti sekolah kita itu juga telah memiliki visi sekolah tentunya, ya. Nah, visi itu merupakan harapan, impian kita terhadap sekolah kita kalau memang itu visi sekolah. Nah, sebelum kita memasuki ke visi, nah, ini ada kalimat rumpang tentang harapan atas murid di sekolah kita. Ya, di situ ada beberapa kalimat rumpang sebagai wujud harapan, impian kita semua terhadap murid-murid kita di sekolah. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang, nah ini saya ingin bertanya dengan ibu-ibu semuanya. Kira-kira saya memimpikan murid-murid yang seperti apa nih kira-kira? Nah, yang cerdas dan kreatif. Ada lagi Bu? Soleh, soleha, yang ini, ya soleh, yang soleha, yang mandiri. Nah, yang mandiri, ya. Nah, itu tadi. Saya memimpikan murid-murid yang cerdas, yang kreatif, yang soleh, yang mandiri, yang soleh, soleha tentunya. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah, saya percaya bahwa murid adalah apa ini kira-kira? Unik. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang unik, punya karakter. Tentunya ini karakternya berbeda-beda, ya. Punya karakter yang berbeda-beda, punya keunikan yang berbeda-beda. Memiliki bakat yang berbeda-beda. Iya, benar sekali. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki bakat yang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang ketiga, kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan. Nah, apa ini? Di sekolah saya mengutamakan. Ini ibu-ibu sekalian, dia selaku guru. Di sekolah saya mengutamakan keamanan, kenyamanan. Iya, terima kasih Bu. Ya, jadi yang paling utama ini keamanan. Apalagi akhir-akhir ini ya, ada isu apa itu? Penculikan, Masya Allah. Bersyukur kita berada di desa yang jauh dari jalan raya, yang jauh dari hingar-bingar perkotaan seperti itu. Isu akhir-akhir ini tentang penculikan ini luar biasa, sangat menyita perhatian kita semua. Tentunya kita sangat khawatir terhadap anak didik kita, ya. Maka sekolah seharusnya memang bisa menciptakan, memberikan rasa aman dan nyaman pada murid-muridnya, ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kalimat yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dia ini berprestasi. Iya. Mau belajar. Jadi murid di sekolah saya ini sadar betul bahwa mereka itu mau belajar. Niat dari rumah pagi-pagi datang ke sekolah mau belajar, ingin berprestasi supaya nanti bisa tercapai cita-citanya. Saya percaya ini Bapak Ibu, itu semua sebetulnya ada di dalam diri murid-murid kita, hanya saja mungkin belum terlalu tampak, ya. Kalimat selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mencetak siswa yang unggul. Sangat sekali, luar biasa Ibu Kepala Sekolah kita. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mencetak generasi dengan prestasi yang unggul. Ya. Saya yakin itu semuanya menjadi tujuan kita sebagai pendidik. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa ini kira-kira ya? Saya dan guru lain harus dikembangkan. Bagaimana? Memiliki bakat yang harus dikembangkan. Benar
sekali. Ada yang lain? Memiliki potensi diri. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa anak didik kita itu memiliki bakat yang bisa dikembangkan, memiliki potensi diri yang bisa kita kembangkan. Nah, ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu selain mendidik juga mengajar. Guru itu sifatnya hanya menuntun kodrat anak didiknya. Mereka pada dasarnya sudah memiliki potensi, sudah memiliki bakat dengan keunikannya masing-masing. Ya, kita guru hanya perlu mendampinginya, menuntun mereka sampai pada akhirnya mereka mencapai prestasi di masa depan yang gemilang tentunya. Nah, itu adalah tugas dari kita semua sebagai seorang guru. Nah, dari sini, dari kalimat rumpan ini bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang guru ternyata selalu memimpikan dan percaya bahwa anak didik kita itu cerdas, kemudian kreatif, mandiri, dan soleh-soleha, artinya ini berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia. Nah, itu jika kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ya, ada 6 dimensi itu, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Maka ini harapan kita, impian kita ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tentunya impian-impian kita tadi sebetulnya itu sudah terangkum dalam visi sekolah. Nah, ini kita kembali mengingat visi dari sekolah kita, ya Ibu. Visi SD Negeri Tromorjo yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, terampil, intak, dan memiliki budi pekerti luhur. Ternyata sama dengan apa tadi yang sudah panjenengan sampaikan, sama dengan impian, sama dengan harapan yang tadi sudah panjenengan sampaikan. Ini adalah visi dari sekolah kita. Pertanyaannya, nah, karena ini akan kita selaraskan dengan profil pelajar Pancasila, ya, tujuan gaung yang terakhir yang akan kita tuju ini tetap satu, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu visi dari sekolah kita ini apakah masih perlu diubah atau tidak? Kira-kira perlu ya Bu? Perlu. Mungkin ada beberapa bagian yang bisa kita selaraskan dengan profil pelajar Pancasila, baik tanpa harus mengubah total, ya, karena sebetulnya visi kita ini juga sudah sangat baik, merupakan impian kita, tujuan yang akan kita capai terhadap anak didik kita, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, terampil, intak, dan memiliki budi pekerti luhur. Nah, dari beberapa kata itu ada kata cerdas, terampil. Nah, ini sebetulnya cerdas otomatis itu ya anak dirinya ya sudah terampil, ya, karena dia sudah cerdas. Intak, iman dan takwa. Kalau beriman dan bertakwa dan memiliki budi pekerti luhur, tentunya kalau kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, ini adalah berakhlak mulia. Nah, ini adalah visi yang dari saya pribadi sebetulnya untuk saya tujukan kepada anak didik saya di kelas saya dulu. Nah, ini bagaimana kalau kita selaraskan dengan visi di sekolah kita. Jadi tidak terlalu beda jauh dengan visi yang pertama tadi, ya. Ini hanya hanya membuat sedikit dari yang awalnya tadi mewujudkan generasi yang cerdas, terampil,
dan berperilaku apa tadi? Berbudi pekerti luhur. Ini kemudian kita selaraskan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mewujudkan generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Ini tadi kita sesuaikan dari kalimat penumpang yang sudah panjenengan jawab tadi ya. Nah, visi tersebut itu mengambil dari dimensi profil pelajar Pancasila. Dari dimensi cerdas itu berarti maksudnya dari dimensi kreatif, ya. Kemudian mandiri itu dari dimensi mandiri, berakhlak mulia dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini visinya. Misalnya kita sesuaikan seperti itu agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira bagaimana ini? Tidak terlalu jauh dengan visi sebelumnya ini Ibu. Pripun ini? Bisa diterima atau tidak deh kira-kira? Bisa. Nah, kalau bisa, kalau kita sudah setuju, ini bagian yang terpenting. Visi itu dibuat tujuannya tentu untuk bisa dicapai, ya. Visi itu dibuat tujuannya untuk bisa dicapai. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, mewujudkan impian-impian kita tersebut, kita perlu melakukan langkah-langkah tertentu agar nanti kita bisa mencapai visi yang telah kita buat. Ya. Nah, salah satunya itu bisa melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Apakah itu? Nah, inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Kuncinya satu, upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang. Nah, inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ini dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Kuncinya di situ, Bapak Ibu, ya. Menggali hal-hal positif. Sama sebetulnya. Jadi ketika kita mau merubah visi, kita perlu menggali hal-hal positif apa yang sudah ada di sekolah kita, hal-hal apa yang sudah dimiliki oleh anak didik kita, yang sudah dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA tadi terkait dengan visi sekolah yang sudah kita sepakati, maka kita perlu membuat sebuah prakarsa perubahan. Supaya apa? Prakarsa perubahan ini merupakan pengerucutan dari visi yang telah kita buat. Jika visi itu masih lebih umum, sifatnya lebih luas, maka prakarsa perubahan ini lebih mengerucut, lebih spesifik agar lebih mudah untuk kita capai. Nah, dari visi tadi yang sudah kita sepakati ini, maka bisa dibuat sebuah prakarsa perubahan untuk menciptakan peserta didik yang cerdas, yang mandiri, yang berakhlak mulia. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan apa? Yaitu paling penting dan paling pertama tentunya adalah di kelas masing-masing. Makanya prakarsa perubahannya itu adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Kalau anak kita aktif, tentunya ini akan berimbas banyak sekali. Mereka jadi cerdas, dia aktif otomatis dia mandiri, ya, begitu. Nah, dari prakarsa perubahan ini kemudian
bisa dilaksanakan dengan menggunakan kanvas baja. Baja itu ada 5 huruf, yaitu B-nya adalah buat pertanyaan, kemudian nanti A-nya itu adalah apa namanya? Ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan kemudian yang terakhir itu adalah A yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, dari prakarsa perubahan yang sudah ada tadi, maka melalui tahapan baca ini, yang pertama adalah buat pertanyaan. Ini biasanya pertanyaannya ini yang terkait akan merujuk ke tindakan yang bisa kita lakukan adalah pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi intinya melalui tahapan baca ini kita bisa menganalisis apa saja yang perlu dilakukan agar pada akhirnya prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik ini dapat tercapai. Nah, pada tahapan B buat pertanyaan itu tindakan yang bisa dilakukan diantaranya tentunya berkonsultasi dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab di sekolah, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Terutama ini Bu Ida yang guru senior kita ini, kita bisa ini menimba ilmu banyak sekali dari beliau karena pengalamannya memang sudah sangat banyak sekali. Begitu ya Beda. Kalau saya dan teman-teman ini kan masih muda, masih belum terlalu matang, jadi perlu, ya itulah yang bisa kita lakukan. Okay? Kemudian kita juga bisa mencari referensi. Nah, mencari referensi ini bisa dilakukan, didapatkan dari mana saja. Dari mana saja? Dari buku bisa, dari internet bisa, banyak sekali. Ya, itu tahapan buat pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah A, baca. Yang kedua A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Maksudnya apa? Itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah di sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik? Jadi kita ini menganalisis kira-kira siapa ya guru yang sudah melaksanakan pembelajaran seperti tersebut. Nah, kemudian bagaimana gambaran pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik itu. Terus sampai pada yang terakhir, apa keterampilan yang sudah saya miliki sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Itu nanti otomatis berpengaruh pada tindakan yang akan kita ambil, yang akan kita laksanakan. Oke, ini pada tahap ambil pelajaran. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pada tahapan ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Nah, tindakannya dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan menggali mimpi. Nah, dari tadi urutan yang sebelumnya, maka pertanyaan yang bisa kita buat adalah apa sajakah kebiasaan baru yang akan muncul jika pembelajaran yang meningkatkan keaktifan peserta didik berhasil dilaksanakan. Apa sajakah kebiasaan baru? Tindakannya nanti berarti kita harus membuat gambaran atau narasi terkait kebiasaan baru guru dan
sebagai dampak pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan keaktifan peserta didik. Banyak sekali itu, ya. Dan masih kita bisa mengeksplor lagi, memperbanyak referensi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Tahapan yang berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Pada tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Oke. Tahapan baca ini saya percaya mungkin hal yang baru bagi panjenengan. Oke. Sama saya juga baru mendapatkannya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi makanya di sini tadi saya memberikan contoh, ya, memberikan contoh isi dari tahapan baca. Untuk selanjutnya nanti kita bisa membuat tahapan-tahapan baca tersebut yang lebih konkret lagi untuk mewujudkan visi yang telah kita sepakati tadi. Begitu, ya? Itu bisa dilihat pertanyaannya, misalnya apa indikator keberhasilan terlaksananya pembelajaran yang meningkatkan keaktifan peserta didik. Misalnya tindakan yang dilakukan adalah dengan membuat daftar indikator capaian dari kreativitas dan karakter ideal yang sesuai visi. Jadi dibuat itu kira-kira anak kalau keaktifannya sudah meningkat itu bisa dilihat dari apanya. Misalnya anak jadi aktif di dalam kelas, aktif di dalam diskusi. Seperti itu, kita perlu mengidentifikasi, ya. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, ini. Di sini pada bagian atur eksekusi ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat dan mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Sebagai contoh, ini misalnya dalam kegiatan atur eksekusi, kapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik akan dilakukan. Jadi kita membuat schedule, membuat jadwal, membuat program, ya. Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam melaksanakan rencana tersebut? Nah, ini tentunya melibatkan seluruh warga sekolah. Yang paling pertama tentu dari ibu kepala sekolah, kemudian juga dari rekan guru yang lainnya ini berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian mengajak rekan guru atau rekan sejawat atau guru senior untuk membahas program yang sudah kita buat tadi sampai dengan pelaksanaan rencana. Ya, itulah tahapan baca dalam pendekatan inquiry apresiatif untuk mewujudkan prakarsa berbahan dari visi yang telah kita sepakati. Ya. Untuk nanti selanjutnya dari apa yang sudah saya sampaikan ini tadi bisa kita tindak lanjuti untuk membuat tahapan-tahapan baca melalui pendekatan inquiry apresiatif. Nanti bisa kita finalkan lagi bersama dengan ibu kepala sekolah tentunya, agar visi yang telah kita sepakati tadi dapat terwujud. Nah, yang penting tadi kembali lagi ke visinya tadi. Apa tadinya Bapak Ibu? Visi kita mewujudkan generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Intinya di situ. Nanti bagaimana upaya kita untuk bisa mewujudkannya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Siti Murianti selaku moderator.
Terima kasih atas jalannya diskusi yang cukup lancar. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Siti Zainab, ya. Ya, begitu lancarnya dalam penguasaan materi diskusi pada pagi hari ini yang dalam waktu cukup singkat ya sudah berhasil untuk menyatukan persepsi sehingga terwujudlah sebuah visi sekolah yang baru sesuai dengan amanat kurikulum merdeka, yaitu mengambil beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila yang harus dan yang akhirnya dapat kita laksanakan di sekolah ini secara kontekstual, jadi tidak hanya angan-angan belaka. Dan kalau saya nilai, ya itu visi yang sudah ada di sekolah ini kemarin juga cukup sederhana, ya sudah sebagian besar itu sesuai dengan visi amanat kurikulum merdeka, ya, tetapi ada beberapa dimensi yang intinya atau maknanya itu masih bertumpuk. Di sini memang kita diharapkan sesuai dengan amanat kurikulum merdeka itu realisasi daripada visi yang kita buat itu mudah untuk dicapai, realistis, ya, dan mudah untuk dicapai, tidak usah terlalu muluk-muluk. Jadi visi yang sederhana yang telah Bapak Ibu sepakati bersama semoga bisa diwujudkan, ya, bisa diwujudkan dengan kebiasaan-kebiasaan positif, ya, melalui tadi inquiry apresiatif, ya, melalui tahapan kerja yang sudah dikenalkan oleh Ibu Siti Zainab, ya. Silakan nanti ditindaklanjuti, tidak hanya sampai di sini saja, ya, ditindaklanjuti untuk didiskusikan lebih lanjut, ya. Prakarsa perubahan utama, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Ya. Prakarsa perubahan itu harus betul-betul kita lakukan dan akhirnya bisa terwujud, bisa mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan. Terus prakarsa perubahan berikutnya akhirnya visi baru yang telah kita sepakati ini betul-betul bisa kita gunakan untuk mencetak anak didik kita sesuai dengan cita-cita kita. Nah, tapi bukan berarti kita di BPN itu harus 100% jadi semua, enggak, ya. 1, 2 dulu sedikit demi sedikit. Yang penting sesuai dengan visinya Bu Siti Zainab sebagai guru penggerak itu ada 3 Bapak. Yang pertama adalah tergerak dulu, yang kedua adalah bergerak, dan yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, ini tingkatan yang ketiga sudah dilakukan oleh Bu Siti Zainab untuk menggerakkan rekan-rekan sejawat untuk tergerak dan bergerak menerima paradigma baru sehingga amanat kurikulum merdeka yang disampaikan oleh pemerintah yang otomatis oleh para beliau yang ada di atas itu sudah dipikirkan sedemikian rupa bahwa kurikulum ini adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya sekarang, ya. Maka kita sebagai pendidik yang sudah diamanati oleh negara untuk mencerdaskan anak bangsa, ya, berusaha selalu membuka diri menerima perubahan-perubahan baru, ya, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dan anak didik kita juga bisa berkembang sesuai dengan jalannya. Begitu penguatan dari saya selama dengan visi yang baru. Semoga visi yang kita capai pada siang hari ini bisa mewujudkan sekolah ini menjadi lebih baik dan yang paling penting adalah bisa menciptakan murid-murid kita menjadi generasi di masa mendatang. Terima kasih atas waktunya.
Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekhilafan, ya, karena apa yang saya berikan pada siang hari ini sangatlah minim, ya. Semoga di kesempatan lain, ya, kita bisa bersua kembali. Mungkin juga kalau nanti ada tugas-tugas dari Ibu Siti Zainab yang lain yang memerlukan pikiran atau sumbangsih dari ibu-ibu guru yang ada di sini, saya mohon dengan sangat untuk dukungannya sampai keberhasilan Ibu Zainab. Bahkan keberhasilan Ibu Zainab tidak hanya terbatas sampai dapat sertifikat, tetapi setelah dapat sertifikat itu justru tantangan yang lebih berat sebagai guru penggerak yang C-nya sudah hilang. Nah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan sehingga ilmu yang didapatkan itu menjadi lebih istilahnya tremboko, ya. Jadi lebih tremboko dan lebih bisa mewarnai pendidikan di lingkungan Ibu Zainab sendiri dan lebih-lebih di lingkungan luar yang diharapkan. Jadi komunitas-komunitas praktisi yang telah Bapak Ibu bentuk silakan dimanfaatkan untuk komunikasi dalam rangka pengembangan pembelajaran. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih Ibu Siti Muryati atas penguatannya yang sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Demikian Ibu-ibu, kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada siang hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sampai dengan tahap akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapati, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi